Kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia, masih dalam rangkaian video tutorial menjahit rok celana atau kulot ya. Dalam video kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita dalam pembahasan formula pembuatan rok kulot. Nah, untuk pembuatan pola rok kulot ini, di sini kita memerlukan pola dasar dari rok, baik itu dengan menggunakan teknik dressmaking atau dengan sistem sederhana maupun dengan sistem Indonesia. Kalau kamu ingin membuat pola dasar rok tersebut dari awal tidak masalah, tapi kalau memang kamu sudah punya pola dasar dari rok yang sudah kamu buat dari praktek sebelumnya dan ukurannya itu sudah sesuai dengan ukuran kulot yang akan kita buat, maka kamu bisa menggunakan pola dasar tersebut. Kamu bisa mencetak pola tersebut ya di kertas lain, lalu kita akan rubah pola dasar dari rok tersebut menjadi pola dasar dari rok kulot. Nah, di sini aku sudah mempunyai gambar dari pola dasar rok depan ya. Di sini kita akan mulai untuk membuat pola rok kulot ini dari bagian pola depan. Untuk pembuatan pola kulot bagian depan itu akan kita mulai dari garis TM ya. Jadi di ujung puncak dari garis TM itu kita namai dengan titik A. Nah, dari titik A ini kita akan turunkan ke bawah sepanjang dari panjang kulot yang akan kita buat. Nah, di sini dari titik A itu kita akan turunkan sepanjang dari panjang kulot yang akan kita buat, dan itu akan menjadi posisi dari titik B. Jadi di sini formulanya panjang dari titik A ke titik B itu adalah panjang dari rok kulot. Selanjutnya dari titik A ini kita akan turunkan ke bawah sepanjang dari tinggi duduk dari rok kulot yang akan kita buat, dan di sini akan menjadi posisi dari titik C. Jadi formulanya untuk mencari jarak dari titik A ke titik C itu sama dengan panjang dari tinggi duduk, atau ada cara kedua untuk mencari jarak dari titik A ke C, yaitu tinggi panggul kita tambahkan 7-9 cm. Jadi jarak dari titik A ke titik C itu sama dengan panjang tinggi duduk atau tinggi panggul ditambah 7-9 cm. Nah, berikutnya kita akan mencari jarak dari titik C ke titik C aksen. Nah, untuk mencari jarak dari titik C ke C aksen ini, dari titik C kita akan tarik garis tegak lurus ke kiri, tegak lurus dengan garis TM ya. Dari titik C itu kita akan tarik garis ke kiri, kemudian dari titik C ini kita akan ukur ke kiri sepanjang 1/10 dari lingkar panggul, kemudian hasilnya dikurangi 2 cm ya. Dan itu menjadi posisi dari titik C aksen. Jadi formula untuk mencari titik C ke C aksen itu adalah 1/10 dari lingkar panggul, kemudian hasilnya dikurangi 2 cm ya. Jadi lingkar panggulnya kita bagi 10 terlebih dahulu, kemudian hasilnya kita kurangi 2 cm, dan itu menjadi nilai dari titik C ke titik C aksen. Nah, berikutnya kita akan mencari jarak dari titik C ke C double aksen. Sedangkan panjang dari titik C
ke C double aksen itu panjangnya sama dengan jarak dari titik C ke C aksen. Jadi rumusnya sama di sini untuk mencari dari titik C ke C double aksen. Hanya saja untuk C ke C double aksen itu kita akan ukur dari titik C ini ke atas ya, sepanjang dari panjangnya sama dengan dari titik C ke C aksen. Nah, sekarang kita sama-sama perhatikan di bagian titik C, C aksen dan juga C double aksen ya. Di sini itu adalah bagian dari pesak untuk pola kulot bagian depan ya. Di sini kita akan hubungkan dari titik C ke C double aksen itu dengan menggunakan garis bantu. Nah, dari garis bantu tersebut kemudian kita akan menggunakan bantuan dari penggaris siku atau garis lengkung untuk membentuk bagian pesak pola depan kulot kita. Nah, seperti ini, dan pesaknya sudah selesai ya. Jadi untuk pembentukan pesak itu fokus kita ada di titik C, C aksen dan juga C double aksen. Nah, berikutnya kita akan fokuskan ke bagian golbi ya, atau bagian resleting di bagian tengah. Karena rok kulot kita nanti itu akan memakai resleting di bagian tengah. Di sini untuk pembuatan kampuh dari resletingnya atau golbinya itu kita akan turunkan dari titik A ini ke bawah sepanjang dari panjang resleting yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan resleting 17 cm. Jadi dari titik A itu kita turunkan sekitar 18 cm ya. Jadi panjangnya itu harus lebih panjang dari panjang resleting yang akan kita gunakan. Misalnya kita akan menggunakan resleting sepanjang 17 cm, berarti dari titik A ini kita turunkan ke bawah sepanjang 18 cm. Atau kalau kita memakai resleting ukuran 15 cm, berarti dari titik A ini kita bisa turunkan 16 cm. Jadi dilebihi sedikit ya untuk pembuatan panjang dari golbi ini. Nah, kemudian dari titik A ini kita keluarkan ke kiri selebar 4 cm untuk lebar dari golbi ini ya. Nah, kemudian kita akan hubungkan titik-titik dari golbi ini dengan menggunakan garis lengkung dan membentuk seperti yang sudah aku contohkan di video ya. Jadi bentuk golbi itu seperti ini. Nah, berikutnya kalau sudah dari titik C aksen ini kita tarik garis tegak lurus ke bawah ya. Kita samakan dengan posisi titik B, lalu kita garis ulang garis bagian bawah untuk pola kulot bagian depan ya. Jadi di bagian kelim sisi bawah itu kita garis ulang dan kita bentuk yang bagus ya. Jadi begitu saja cara untuk merubah pola dasar rok menjadi pola dasar dari kulot ya, sangat mudah sekali. Itu tadi perubahan di bagian pola depan ya. Untuk perubahan di bagian belakang caranya masih sama saja ya. Kita hanya perlu untuk merubah panjang dari pola dasar rok tersebut, kemudian kita hanya perlu untuk menambahkan pesak sebagai pesak dari kulot ini. Untuk bagian pola belakang di sini kita juga sama ya, rumusnya masih sama. Dari puncak garis TB atau tengah belakang, puncaknya itu kita namai sebagai titik A ya. Kemudian dari titik A ini kita akan ukur ke bawah sepanjang dari panjang kulot yang akan kita buat, dan itu akan menjadi titik B. Jadi jarak dari titik A ke B ini adalah panjang dari kulot. Nah, berikutnya kita akan ukur dari titik A ini, kita turunkan ke bawah sepanjang dari tinggi duduk ya, menjadi posisi dari titik C. Nah, jadi formula untuk mencari titik A ke titik C itu sama dengan tinggi duduk, atau cara kedua yaitu bisa juga dengan menggunakan tinggi panggul kita tambahkan 7 sampai 9 cm ya. Jadi dari titik A ke C itu bisa memakai tinggi duduk atau tinggi panggul kita tambahkan 7 sampai 9 cm gitu ya. 7 sampai 9 cm itu adalah kelonggaran yang kita berikan untuk pesak ya, agar nanti pesaknya itu tidak terlalu dangkal ya dan tidak nyaman ketika dipakai gitu. Nah, berikutnya dari titik C ini kita akan tarik garis tegak lurus ke arah kanan ya, tegak lurus dengan garis TB. Nah, jadi dari titik C itu kita tarik garis tegak lurus dengan garis TB ya ke arah kanan. Berikutnya dari titik C ke C aksen kita akan hitung jaraknya dengan cara 1/10 dari lingkar panggul kemudian ditambah 2 cm. Nah, kalau tadi di bagian depan itu kan dikurangi 2 cm ya, hasil dari lingkar panggul yang sudah dibagi 10. Nah, untuk pola belakang ini ditambah ya. Jadi pengurangan yang dilakukan di depan tadi itu nilainya itu ditambahkan ke bagian belakang ya. Jadi untuk panjang pesaknya itu tetap sama nilainya ya. Hanya saja yang bagian depan itu lebih pendek dan bagian belakang itu lebih panjang. Kenapa begini? Karena di bagian belakang itu kita memiliki pantat ya. Jadi
untuk memberikan ruang bagi pantat tersebut agar tidak terlalu ketat saat dipakai ya, agar kita bisa berjalan dengan mudah dan nyaman ketika dipakai. Jadi pesak bagian belakang itu harus lebih panjang daripada pesak bagian depan, karena di bagian depan tidak ada tonjolan sama sekali, tetapi di bagian belakang kita memiliki dua pantat yang menonjol dan kita memerlukan ruang untuk pantat tersebut ya, apalagi ketika kita berjalan. Nah, seperti itu. Jadi ini alasan kenapa pesak bagian pola belakang itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan pesak pola bagian depan. Sampai sini paham ya. Nah, di sini jadi untuk menghitung jarak dari titik C ke C aksen itu adalah 1/10 dari lingkar panggul kita tambahkan 2 cm. Berikutnya kita akan mencari jarak dari titik C ke C double aksen. Untuk jarak dari titik C ke C double aksen itu panjangnya atau jaraknya sama dengan jarak dari titik C ke C aksen. Jadi tinggal diukur dengan sama panjang saja ya, antara garis C ke C aksen dan juga garis C ke C double aksen. Setelah ditemukan titik-titiknya, kita akan hubungkan titik C aksen ke C double aksen dengan menggunakan garis bantu, garis patah-patah ya. Nah, untuk berikutnya kita akan membentuk garis lengkung untuk membentuk garis pesak dari pola kulot belakang. Itu kita masukkan ke dalam sekitar maksimal 2 cm ya dari titik bantu tersebut. Kemudian kita akan buat garis lengkung yang menghubungkan dari titik A ke C double aksen dan ke C aksen. Ya, jadi dari ketiga titik tersebut kita akan bentuk garis lengkung sebagai garis pesak belakang. Nah, berikutnya kalau sudah dari titik C aksen ini kita tarik garis tegak lurus ke bawah ya. Kita samakan panjangnya dengan posisi dari titik B, kemudian kita garis ulang di bagian bawah jika diperlukan ya, untuk membentuk bagian kelem bawah dari pola kulot ini ya. Jadi itu saja cara untuk membuat pola dari kulot ya, sangat mudah sekali. Kita hanya perlu untuk melakukan sedikit adjustment dan perubahan di pola dasar rok ya, untuk bisa kita jadikan kulot ya. Kita hanya perlu untuk menambahkan pesak saja, jadi sangat mudah sekali. Jadi itu tadi untuk pembahasan formula pembuatan pola kulot ya. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan langsung praktekkan pembuatan pola dari kulot ini dengan menggunakan ukuran yang sebenarnya di kertas coklat ya. Langsung saja kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi kita lanjutkan pembahasan kita di video selanjutnya. Aku tunggu kamu di video berikutnya ya.